Jemaat Tuhan, selamat hari baru. Saya percaya ada kemurahan Tuhan atas kita semua. Apapun keadaan kita, Tuhan ada dan mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak ditentukan oleh baik atau buruknya keadaan kita, tapi kasih Tuhan selalu ada. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Bagaimana keuangan kita hari ini, bagaimana pergumulan kita hari ini, kasih Tuhan ada menyertai kita. Menghadapi kesulitan bagian yang kedua, mungkin saya dan saudara pernah bertanya, mungkin dulu saudara bertanya, atau sekarang saudara sedang bertanya, atau mungkin di masa yang akan datang kita punya pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah mengapa hidup saya, mengapa hidup saudara ada kesulitan, ada tantangan. Mengapa di dalam kehidupan kita harus menghadapi kesulitan, kita harus menghadapi tantangan, kita harus menghadapi pergumulan. Dalam perenungan saya, minimal kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan 5 hal yang membuat kita mengalami kesulitan. Hal yang pertama adalah kesulitan itu disebabkan oleh faktor-faktor di luar jangkauan kita, faktor alam misalnya. Sering disebut sebagai force majeure atau faktor natural yang di luar kendali kita. Misalnya bencana alam, misalnya pandemi seperti ini adalah kesulitan yang didatangkan oleh faktor natural yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya berjuang saja di situ. Lalu kemudian alasan kedua mengapa kita menghadapi kesulitan bisa juga karena imbas dari perbuatan orang lain. Orang lain melakukan sesuatu, kita terkena dampaknya. Makanya di dalam peribahasa bahasa Jawa ada perkataan anak polah bopo kepradah. Anak yang bertingkah orang tuanya mendapatkan kesulitan. Imbas dari perbuatan orang lain. Tetapi juga yang ketiga alasan mengapa kita menghadapi kesulitan merupakan konsekuensi atas pilihan-pilihan kita. Ini bisa 2 hal. Konsekuensi karena hal positif, kita ikut Yesus misalnya, dan karena ikut Yesus kita harus menghadapi tantangan. Yang kedua, memang konsekuensi atas pilihan-pilihan sembrono, perbuatan sembrono, karena tidak tertib, karena lalai, karena kita masa bodoh, karena kita kompromi dengan dosa, akibatnya kita menghadapi kesulitan. Alasan yang keempat adalah kenapa kita menghadapi kesulitan, karena peperangan rohani. Contohnya Ayub, bukan karena natural disaster, bukan karena perbuatan orang lain, bukan karena konsekuensi pilihannya yang buruk, tetapi apa yang dia sedang hadapi merupakan sebuah proses peperangan rohani di sana. Dan yang kelima, mengapa kita menghadapi kesulitan? Jawabannya karena ada proses pertumbuhan rohani di sana. Jawaban yang kelima ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Kenapa saya dan saudara menderita? Bisa jadi itu merupakan proses pertumbuhan rohani. Perhatikan Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kesulitan, pencobaan, tantangan, Yakobus mengingatkan, pandanglah itu sebagai sebuah ujian terhadap imanmu yang akan menghasilkan ketekunan, yang akan menuntun kamu kepada buah yang matang, yang akan menuntun kamu kepada sebuah kesempurnaan. Kalau kita di dalam Tuhan sungguh-sungguh, ikut Tuhan, setia kepada Tuhan sungguh-sungguh, ada momentum di mana iman kita, rohani kita akan bertumbuh dengan kesulitan. Iman kita diizinkan bertumbuh diproses melalui kesulitan dan tantangan kehidupan. Kesulitan, tantangan, penderitaan sekalipun tidak selalu berarti negatif. Dari 5 hal tadi, kira-kira yang mana? Tapi doa saya, nomor 5 lah yang menjadi alasan mengapa kita menderita. Kita susah,
karena Tuhan sedang memproses kita untuk semakin murni, semakin matang, semakin dewasa. Kita berdoa jemaat yang terkasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Firman yang sudah kami dengar, biarlah menolong kami bertumbuh semakin dewasa, semakin matang, melalui kesulitan, tantangan kehidupan kami. Anugerah dan kemurahan-Mu atas jemaat Tuhan sekalian, berkati yang kekurangan, sembuhkan yang sakit. Berikan damai sejahtera bagi setiap mereka yang sedang menghadapi duka cita. Anugerah dan kemurahan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.